Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muda, viewers ID.Fasco, yaitu sebuah channel yang dikelola oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Pada kesempatan siang ini, kita di sini bersama dengan pimpinan daerah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu Ustadz Masyhud. Assalamualaikum Ustadz Masyhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya kalau sudah kita menghadirkan Ustadz Masyhud, berarti di situ ada sebuah perbincangan yang mendalam, perbincangan yang pasti tidak lepas dari sisi-sisi sejarah yang menguak berbagai misteri. Maka pada kesempatan ini, tepat di pertengahan bulan Februari ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di pertengahan Februari, tepatnya 14 Februari itu selalu dijadikan sebagai sebuah hari yang dirayakan oleh para masyarakat, khususnya anak muda, yaitu sebagai perayaan Hari Kasih Sayang. Memang ini adalah sebuah isu, sebuah tren yang tidak ada habisnya, setiap tahun selalu berulang. Kita pun juga sebagai para dai, kita sebagai kaum muslim yang menyerukan kepada kebaikan dan kebenaran, kita juga harus menyerukan selalu mengcounter. Jadi selalu melindungi generasi kita supaya tidak teracuni dengan tren yang berupa hari kasih sayang yang belum jelas kebenarannya, yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Masyhud, yaitu bagaimana sisi sejarahnya, lalu kerusakan apa saja yang diakibatkan dari perayaan Valentine tersebut. Nah, maka ini adalah sebuah perayaan berulang setiap tahunnya, maka kita pun juga jika boleh bosan setiap tahun kita juga harus bisa mengcounter gitu Ustadz ya, karena ini adalah Ya, meskipun perayaan yang berulang-ulang dan orang yang menerima atau menerima informasi tentang Valentine ini yang mengikuti juga tiap generasi sampai sekarang juga ternyata belum putus. Nah, Valentine ini sendiri maka akan kita ungkap misteri di balik itu, apakah ini benar-benar perayaan hari kasih sayang, lalu sisi sejarah itu bagaimana. Maka pada segmen awal ini kami mohon Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kami semuanya, yaitu kawan muda yang mengikuti channel ID.Fasco ini. Tapi sebelum beliau memaparkan beberapa hal, maka kami beri kesempatan untuk kawan muda sekalian untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka channel yang bermanfaat ini silakan di-share ke seluruh kontak yang kalian miliki, yang kawan muda miliki di gadgetnya masing-masing, sehingga tatkala kita menyebarkan kebaikan, kita mengabarkan hal-hal kebenaran tentang agama Islam ini, insya Allah kita pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam segmen awal ini, Ustadz Masyhud akan berbincang-bincang, yaitu bagaimana Ustadz jadi tinjauan sejarah dari munculnya peristiwa Valentine ini yang sampai diperingati bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun Ustadz ya. ya. Dari sejak entah nanti akan dijelaskan tahun berapa itu munculnya, lalu dari mana, apakah memang ini ada hubungannya dengan ungkapan kasih sayang atau peristiwa apa yang melatar belakangnya. Monggo kita simak, yaitu sejarah Valentine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan wabarakatuh. muda sekalian dan para mitra Fasco, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, masalah tentang Valentine ini, itu kita perlu ingat dalam teori komunikasi, apabila sebuah kebohongan dipropagandakan berulang kali dan tidak ada otokritik, maka kebohongan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itulah hari Valentine yang tiap tahun ini dirayakan oleh anak-anak muda, bahkan tidak terbatas anak-anak muda sebenarnya. Nah, maka kita punya kewajiban untuk memberikan dan mengungkap apa sebenarnya. Sebab jangan sampai kemudian hari Valentine ini dianggap sebuah kebenaran.
Ini yang sangat berbahaya kalau seandainya tidak di-counter. Adapun tentang asal-usulnya, tentang Hari Valentine ini. Dulu orang-orang Romawi punya banyak dewa. Di antaranya adalah mereka menyembah dewa cinta yang mereka kenal namanya Juno Februata. Nah, Juno Februata ini mereka sembah, di samping itu mereka juga melakukan ritual untuk menyembah pada Dewa Luperkus. Sehingga kemudian untuk perayaan ritual menyembah Dewa Luperkus ini disebut sebagai Festival Lupercalia. Nah, perayaan untuk istilahnya memuja kepada Dewa Juno Februata dan Dewa Luperkus, Dewa kesuburan, dalam arti kesuburan wanita dan awet muda, itu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Februari itu. Nah, pada tanggal 13 Februari, pendeta tinggi mengundang dan mengumpulkan pemuda-pemudi di kuil. Nah, dipisah mereka dua kelompok, kelompok wanita dan kelompok pria. Kelompok wanita ini dipanggil satu persatu untuk menuliskan namanya di secari kertas yang kemudian setelah ditulis, kertas itu pun diletakkan atau ditaruh di kuali besar. Semua remaja wanita sudah menuliskan namanya, maka para pemuda mendapatkan giliran satu persatu untuk mengambil satu secari kertas yang ada namanya itu. Diundi gitu ya. Ada undian. Nah, bagi wanita yang namanya terambil ya di secari kertas itu, ini namanya A gitu. Maka wanita bernama ini harus menjadi pasangan dari pemuda itu, pasangan hidup selama setahun tanpa ikatan pernikahan. Istilahnya kumpul kebo, kalau dalam istilah di Indonesia itu. Nah, jadi semuanya masing-masing punya pasangan. Apakah itu pasangannya menurut mereka di bawah standar bagi wanita itu atau di atas standar, pokoknya kalau sudah terambil namanya ya harus mengikuti laki-laki itu menjadi pasangannya. Tidak sesuai seleranya mungkin. Ya, meskipun nggak sesuai seleranya. Nah, dibawa pulang atau ke tempat mana, nah mereka mengumbar nafsu birahinya, ya selama sehari penuh itu, tanggal 13 bawa pulang, tanggal 14 mereka melampiaskan hawa nafsunya, sampai tanggal 15 pagi, nah, mereka harus kembali ke kuil, berkumpul lagi. Nah, di situ mereka berdoa, memohon kepada dewa-dewi agar terhindar dari gangguan roh jahat. Dan saat itu pendeta tinggi membawakan 2 kambing dan 1 ekor anjing untuk disembelih. Setelah disembelih, dikuliti, kulitnya dibawa ke gua. Gua itu menurut keyakinan mereka merupakan tempat seekor serigala betina membesarkan 2 anak laki-laki yang kemudian diyakini 2 anak laki-laki ini
yang membangun kota Roma. Nah, di gua itu kulit kambing dikasih mantra-mantra sehingga diyakini memiliki kekuatan magis atau kekuatan gaib. Barang siapa yang menyentuh kulit kambing ini, dia akan menjadi awet muda. Ya, bagi wanita ya, yang menyentuh itu akan bertambah awet muda, kemudian bertambah cantik dan bertambah subur. Ini. Nah, setelah itu kulit kambing ini diarak oleh barisan laki-laki, barisan pemudi-pemudi atau remaja wanita ada di belakangnya. Mereka berjalan di sepanjang kota Roma. Lah, wanita-wanita baik, terutama yang muda-muda yang tidak ikut acara perayaan ini, berjajar di sepanjang jalan kota Roma menunggu kulit kambing ini diarak. Nah, setelah kulit kambing diarak ini keluar dari gua, mereka beramai-ramai berusaha menyentuh kulit kambing ini sebanyak-banyaknya dengan keyakinan kalau menyentuh kulit kambing sebanyak-banyaknya ini berarti mereka akan bertambah cantik, awet muda dan bertambah subur. Sekaligus, nah, menyentuh atau merangkul laki-laki sebanyak-banyaknya juga. Pengaraknya tadi. Ya, laki-laki yang ngarak itu dirangkuli satu persatu gitu. Ini tradisi yang dilakukan oleh remaja-remaja Romawi dan ini merupakan sebuah ritual keagamaan, keyakinan mereka. Setelah Kristen menjadi agama yang diakui oleh Kekaisaran Romawi, dan ternyata memang keyakinan pada ritual penyembahan pada Dewi Juno Februata dan Dewa Lupercus ini tidak bisa hilang meskipun mereka sudah beragama Kristen. Ya, saya kira sama saja seperti umat Islam kan juga begitu sama. Ya, meskipun mereka beragama Islam dulu, ya meskipun Islam sudah di Indonesia sudah ribuan tahun, ya masih ada keyakinan kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan itu buta hijau ngamuk kan gitu. Nah, akhirnya tradisi Lupercalia ini atau pesta Lupercalia ini diadopsi oleh Kristen yang kemudian disebut dengan Hari Valentine itu. Nah, yang perlu diketahui bahwa yang namanya Hari Valentine itu bukanlah hari kasih sayang. Tapi Hari Valentine itu dalam pandangan Romawi yang sudah Kristen itu adalah istilah bahasa Inggrisnya making love. Melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan layaknya suami istri. Jadi intinya di situ bukan kasih sayang secara umum, Ya, saling mengasihi manusia, bukan. Jadi yang namanya Hari Valentine itu ya making love bukan making affection. Kalau making affection berarti menjalin kasih sayang. Ya, jadi Hari Valentine bukan making affection tapi making love. Yang disingkat biasanya ML itu. Ya, jadi ini berbuat berzina. Nah, bagaimana cara Kristen mengadopsi festival itu? Nah, siapa yang memberlakukan bahwa festival Lupercalia kemudian beralih menjadi festival yang bernuansa agama Kristen? Itu ditetapkan oleh Paus Gelasius II pada tahun 496 Masehi. Barulah perayaan Lupercalia itu berubah menjadi namanya berubah menjadi perayaan
Valentin itu. Lah, dari mana asal usul Valentin ini? Nama ya maksudnya. Nama. Ya. Karena ini sudah meskipun tradisi ini warisan dari penyembah berhala, tapi dipoles dengan nuansa Kristiani, maka dibuatkanlah mitos bahwa Valentin itu diambil dari nama seorang uskup yang bernama Santo Valentinus. Nah, siapakah Santo Valentinus ini? Ya, diada-adakan oleh Kristen. Berarti bukan ada fakta sejarah Tidak atau ada peninggalan. fakta sejarah sebenarnya. Sehingga di dalam Kristen sendiri ada 3 versi. Siapa sebenarnya Santo Valentinus yang katanya hidup pada abad ketiga Masehi. Nah, diceritakan bahwa Santo Valentinus versi yang pertama adalah seorang uskup yang menyintai orang-orang Kristiani yang disiksa, dan Santo Valentinus ini ingin membebaskan orang-orang Kristen yang disiksa oleh tentara atau penguasa Kekaisaran Romawi. Dalam upaya pembebasan atau pelepasan orang-orang Kristen yang disiksa itu, yang ditahan itu, Santo Valentino tewas. Itu versi yang pertama. Versi pertama baru. Versi yang kedua, itu diceritakan bahwa Kaisar Romawi yang bernama Claudius II menginstruksikan kepada seluruh warga Kekaisaran Romawi supaya menyembah pada dewa yang disembah oleh Claudius. Tetapi karena Santo Valentinus itu seorang tokoh atau pemuka agama Kristen, dia menolak. Dia maunya hanya menyembah Yesus. Karena menolak menyembah dewanya Kaisar Claudius, maka dia ditangkap itu. Nah, ditangkap, dan para jemaat gereja karena menyintai pemuka agamanya, dia berbondong-bondong datang, membuat surat pernyataan dan menyatakan cinta mereka kepada tokoh agamanya. Santo. Ya, Santo Valentinus itu. Nah, setelah itu Santo Valentinus dieksekusi hukuman mati. Nah, yang tadi tewas membebaskan orang Kristen itu katanya tewasnya itu tanggal 14 Februari. Begitu pula eksekusi mati yang karena tidak mau menyembah dewa Claudius itu, ya dewanya Claudius, itu eksekusi matinya juga katanya tanggal 14 Februari. Nah, versi yang ketiga dikisahkan bahwa Kaisar Claudius, Kaisar Romawi ini punya keyakinan bahwa Kekaisaran Romawi akan tetap kokoh, kuat, dengan syarat memiliki tentara-tentara super yang didapatkan dari pemuda-pemuda yang tidak pernah berhubungan dengan wanita. Oleh karena itu, Kaisar Claudius membuat larangan pemuda-pemuda di wilayah kekuasaan Romawi untuk menikah. Nah, keputusan dari Kaisar Claudius ini ditentang oleh Santo Valentinus ini. Nah, Santo Valentinus secara sembunyi-sembunyi atau rahasia menikahkan pemuda-pemudi Kristen. Nah, tindakan Santo ini
diketahui oleh penguasa Romawi, akhirnya ia ditangkap. Saat di tahanan itu, Santo Valentinus sering dikunjungi oleh seorang wanita, putri dari sipir penjara. Nah, dan sering dikunjungi Santo Valentinus ini, yang pada akhirnya menurut istilah orang Jawa, Widing Trisno Jalaran Soko Kulino, Santo yang seorang uskup ini menurut ajaran Kristen tidak boleh menikah, ternyata jatuh cinta pada wanita yang sering mengunjungi dia ini. Nah, menjelang dia dieksekusi mati, yang katanya dieksekusi mati pada tanggal 14 Februari, Santo Valentinus menulis surat cinta pada sang putri, anak seorang sipir penjara ini. Jadi inilah sebenarnya cerita Hari Valentin itu. Yang ditetapkan sebagai festival Valentin oleh seorang paus, yaitu Paus Gelasius kedua pada tahun 496 Masehi. Nah, ternyata setiap perayaan Hari Valentin ini remaja Kristen itu moralnya tambah merosot akhlaknya ini. Dari tahun ke tahun, sehingga karena melihat dampak negatifnya yang luar biasa, maka pihak gereja sendiri pada akhirnya melarang perayaan festival Valentin ini. Akhirnya dilarang. Dilarang. Padahal gereja yang Membuat, dia yang memulai, juga. dia yang memulai dan dia yang mengakhiri pada tahun 1969. Sudah masa modern katanya. Ya sudah masa modern baru dilarang. Tapi orang-orang Kristen terutama remajanya sudah terlanjur terbiasa perayaan itu sudah mendarah daging. Jadi larangan itu tidak mempan. Apalagi kemudian Barat menjadi negara sekuler. Jadi pelarangan itu ya tidak mempan karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Lebih ironi lagi, remaja-remaja Islam ikut-ikutan. Nah, yang pada akhirnya setiap tahun, setiap perayaan Hari Valentin, remaja-remaja Islam pun ikut-ikutan mengidolakan seorang uskup tokoh agama Kristen yang bernama Valentino itu. Itu. Yang notabene dia sendiri melanggar aturan Kristen sendiri. Iya. Nah, dari sini itu sebuah ironi umat Islam, terutama remajanya ikut-ikutan. Ya. Di mana figur idola mereka adalah seorang uskup tokoh agama Kristen namanya Valentin. Dan ini pada akhirnya remaja Islam juga akan terdampak negatifnya mereka melakukan hubungan bebas. Nah, ada dua hal yang perlu kita ingatkan bahwa kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu di mana kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nggak tahu ceritanya, nggak tahu sejarahnya, asal-usulnya seperti apa, dasarnya apa, nggak tahu kok diikuti. Nah, kita dilarang oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Sebab apa? Innas sam'a,
Sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Pada surat Al-An'am ayat 116 Allah pun juga mengingatkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, ikut semuanya perayaan Valentine dan lain-lain. Dan dasar cara bertindak kita itu atau dasar berpikir kita, masa orang banyak itu salah, itu kan repot. Nah, Allah mengingatkan, jika kamu pedomanmu itu mayoritas, masa orang banyak itu salah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Yudillu ka'an sabilillah. Niscaya ya, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Padahal iya tabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Padahal yang diikuti mereka itu hanyalah dongeng-dongeng, mitos-mitos yang enggak jelas. Dan itu adalah kebohongan. Tuh. Nah, apabila kita ini sudah membuka diri untuk mengikuti hal-hal yang tampaknya remeh-temeh, ya, yang pada akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tattabi'unna sinina alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in walau dakhalu fi hujri dzabin la ittaba'tumuhum. Hati-hati. Sungguh kamu nanti akan mengikuti tradisi, ritual, tata cara, budaya orang-orang sebelum kamu. Lah bagaimana cara kita mengikuti mereka? Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Kalau kita sejengkal demi sejengkal sudah mau mengikuti mereka, wadiro ambidiroin, sehasta demi sehasta, atau selangkah demi selangkah. Kalau selangkah demi selangkah mau, akibatnya ya walau dakhalu fi hujri dzabin, meskipun mereka itu masuk ke lubang biawak pun la ittaba'tumum. Nah, niscaya kamu akan mengikuti mereka dengan mudahnya. Kalau awalnya setapak demi setapak sudah mau. Akhirnya selangkah demi selangkah mau, meskipun kita diajak masuk ke lubang biawak atau ke mulut buaya, kita akan mau karena merasa itu nyaman, padahal itu berbahaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan anak-anak remaja menyadari bagaimana sebenarnya tentang perayaan Valentine itu. Terima kasih. ya, terima kasih Ustaz Masud atas pencerahannya. Begitulah kawan muda, yaitu yang ternyata secara tinjauan sejarah Valentine itu sendiri ada beberapa versi yang itu adalah tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi semacam mitos, sebuah karangan yang diadakan oleh orang Kristen dan orang Kristen sendiri yang sudah melarang perayaan tersebut. Dan jangan sampai kita sebagai orang yang berilmu, kita diberi bekal oleh Allah, akal pikiran, kita sudah sekolah, kita sudah belajar, masih mau mengikuti dongeng-dongeng atau cerita-cerita bohong yang menjadi trending tersebut. Jadi Valentine ini bukan sekedar tren saja, bukan sekedar gaya hidup, tetapi bisa lebih dari itu. Akibatnya adalah ada masalah kerusakan akidah gitu saja, karena memang awalnya di sini adalah awal sesuatu pelegalan kemaksiatan, yaitu yang dilakukan juga mengenang orang-orang yang melanggar aturan agamanya sendiri, sudah non-muslim tapi juga melanggar aturan itu, apakah kita masih mau mengikuti mereka? Maka kita harus lebih berhati-hati dalam mengidolakan, kita harus berhati-hati dalam mengikuti apapun yang berada di masyarakat. Jangan sampai kita bisa masuk kepada golongan seperti yang dikatakan Rasulullah tadi, yaitu mengikuti sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, karena setan itu menggodanya ya demikian. Dengan cara apapun, yang penting bisa mengikuti kesesatan mereka. Baiklah kawan muda,
edi.vasco sekalian, ini adalah sebuah pembahasan, perbincangan yang syarat akan manfaat, yang dimana untuk bisa menyampaikan sejarah Valentine, ya, lalu juga tinjauan kritisnya, termasuk juga bagaimana kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, kembali kepada Quran dan Sunnah supaya membentengi diri kita dari bahaya tersebut, ya memang butuh perjalanan yang panjang. Ya, beliau bisa menjelaskan itu ya karena referensinya banyak, Ustaz ya. Maka kita sangat bersyukur dengan menyaksikan video yang sungguh singkat, mendapatkan ilmu yang luar biasa, mendapatkan pencerahan yang dimana itu dihimpun dari berbagai referensi, dihimpun dari berbagai perjalanan keilmuan. Maka jangan sampai berhenti hanya dalam genggaman kawan muda sendiri, maka video ini, channel ini silakan disebarkan, di-share seluas-luasnya sehingga manfaat yang luar biasa ini bisa sampai kepada kaum muda yang lainnya. Sehingga untuk juga para orang tua yang mempunyai anak remaja, maka ini sebagai wawasan untuk mengontrol ya, para remaja tersebut supaya anak-anak kita tidak mudah ya, mengikuti arus yang belum jelas kebenarannya, bahkan secara sejarah, fakta sejarah pun sudah salah dalam perayaan Valentine ini, apalagi ditinjau dari unsur agama. Maka jelas sejarah saja tidak bisa membuktikan kebenarannya, kalaupun itu terbukti juga merupakan kisah-kisah yang sangat buruk masa lalunya, sehingga tidak pantas dijadikan sebagai tren yang kita ikuti. Baiklah kawan muda sekalian, ya, alhamdulillah kita cukupkan sampai sekian, dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di channel edi.vasco sehingga kawan muda tidak akan ketinggalan lagi info-info terkini dan juga kajian-kajian serta manfaat lainnya yang bisa kita sampaikan melalui channel yang insya Allah kita jadikan wasilah sarana untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.